guys, hari ini senang sekali mau tur sama Pak Wali Kota, ex Wali Kota yang sudah selesai jabatannya per hari ini. Jadi senang sekali diajak keliling melihat lebih dekat apa yang sudah dibangun oleh Pak Sul sejak menjabat menjadi Wali Kota Kendari. Let's go. Sudah ada teman-teman juga dari Kendari, orang-orang hebat. Mari kita bersama-sama mereka untuk mencari tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Sul selama menjabat sebagai Wali Kota Kendari. Hari ini saya cuma sendiri, ternyata ada kawan positif. Katanya, Kanta, bagaimana rasanya bergabung dengan orang-orang? Nervous, Pak. Kalau Bapak mah biasa, saya nggak biasa. Oke, mari kita tur. Nah, ini pertama kali juga saya naik bus Trans Lulo. Ternyata enak. Let's go. Saya nyampe di kantor Balai Kota. Ini kantor Wali Kota yang baru yang digagas di eranya Pak Zulkarnain. Ini sampai lantai 9. Gedung yang terbesar yang pernah ada untuk kompleks perkantoran yang itu terintegrasi satu tempat untuk semua pelayanan publik di sini. Mari kita cari tahu apa saja yang setiap lantainya mungkin atau info tentang bagaimana gedung kantor Wali Kota ini bisa terintegrasi untuk satu pelayanan publik. Let's go. Baru kita masuk sudah berbeda. Biasanya kalau kita masuk di kantor-kantor tidak ada pelayanan, ada selamat datang. Ini kita disambut seperti kita masuk di hotel. Memang keren ini inisiasi dari Pak Zulkarnain ini. Terkait MPP, Mall Pelayanan Publik. Ini kan kalau kemarin kita lihat ada Bombana, sekarang Kendari hadir bikin MPP. Seberapa besar efisiensi ketika bikin pelayanan publik? Masyarakat seberapa mengerti mereka bahwa oh ternyata mengurus itu cuma terintegrasi satu tempat, Pak? Ya memang ini masih harus disosialisasikan, masih harus disampaikan ke semua. Makanya teman-teman hadir di sini bagian dari upaya itu. Nah, tapi kalau terkait efisiensi saya kira jelas tadi saya sampaikan. Selama ini kan masyarakat harus keliling ke masing-masing kantor instansi yang dimaksud tadi sekian banyak. Nah, sekarang mereka datang ke sini saja cukup selesai semua urusannya. Untuk administrasi pemerintahan. Biasanya kan ada fenomena menumpuk di satu kantor. Betul. Apakah ini ketika terintegrasi seperti ini akan terurai apa? Terurai. Kenapa? Karena kita sudah backup dengan sistem elektronik. Nah, jadi mereka sudah bisa ngantri dari rumah. Jadi datang enggak usah berlama-lama di sini. Kecuali memang mau menikmati suasana sini. Tapi kalau berurusan, mereka sudah bisa ngantri dari rumah. Nanti menjelang pelayanannya mereka dapatkan setengah jam atau berapa menit sebelumnya baru datang ke sini supaya tidak perlu berlama-lama di sini. Berarti masyarakat perlu edukasi juga bahwa ada untuk mengambil antrian boleh lewat online dulu supaya tidak capek-capek. Tinggal buka New Laika. New Laika. Luar biasa. Inisiasi yang luar biasa dari Pak Sul. Terima kasih Pak Sul. Sama-sama. Urgen permasalahan untuk pelayanan di PDAM terkait pembayaran kah atau keluhan masyarakat ini yang paling banyak di Kota Kendari apa ini, Bu? Kalau untuk sekarang ini masalah pembayaran air juga dengan pelayanan. Memang kita ketahui pelayanannya PDAM kan kemarin mesinnya tapi ada masalah. Ada masalah. Tapi sekarang ini sudah ada mesin baru ini kita sudah nanti-nantikan. Siapa? Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sejauh ini masyarakat cukup mengerti dengan pelayanan bahwa sekarang itu sudah terintegrasi di sini? Cukup mengerti karena kami memberikan informasi. Sosialisasi. Kebetulan kami kasir juga harus tahu. Maksudnya airnya tidak mengalir untuk berapa hari kan sudah ada dari teman-teman juga bahwa ada kerusakan air, jadi kita memang harus tanggap bahwa pelayanannya sementara terganggu. Untuk sekarang layanan pembayaran untuk tagihan PDAM ini bisa online atau offline, Bu? Bisa online, dia itu lewat kantor pos bisa, terus lewat bank juga ada.
Tapi masyarakat itu lebih senang juga ke offline, kita ya, offline, karena mereka saling membayar juga, dia juga mengadu juga. Oke, keluhannya apa-apa. Ya, biasanya ada kebocoran, ada apa kan kadang-kadang karena ini kan beberapa hari pengaliran itu kan tidak tiap hari. Kita ada selang-selangnya 3 hari, jadi pelayanan itu biasanya mereka datang mengadu bahwa di sini kenapa airnya belum. Oke, siap. Oke, makasih Bu. Ya, oke, ini salah satu hal yang menjadi kebaruan di Kota Kendari. Kantor Kota Kendari, kantor wali kota ini terintegrasi untuk semua pelayanan mall publik. Nah, salah satunya PDAM. Oke, masyarakat Kota Kendari yang mau mengurus banyak hal terkait dengan biasanya lintas kantor, sekarang bisa satu tempat di sini saja, di kantor wali kota Kendari. Bagaimana rasanya bermain futsal di atas kantor wali kota di balai kota Kendari? Keren sekali, 2 lapangan futsal. Ini lapangan juga yang multifungsi, biasa dipakai untuk upacara, bisa menampung sampai berapa orang Imo? 5.000 orang ya? 5.000 orang bisa muat di tempat ini. Keren sekali. Ini di lantai 4 di gedung balai kota Kendari. Keren sekali. Pak izin, saya sekarang lagi ada misi sosial bersama teman-teman di forum Taman Bacaan Masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi teman-teman influencer, kalau misalnya ada buku-buku yang mau disumbangkan, silakan kasih ke kami. Karena kami sedang punya tugas untuk mencerdaskan anak bangsa lewat membaca. Siapa tahu Pak Sul jadi wali kota lagi. Kita mau minta taman wali kota itu ada space buat kami untuk jadi pojok baca. Udah ada? Kolaborasi kalau begitu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Guys, ini titik kedua kami di Kendari City Tour. Setelah di Balai Kota Kendari, sekarang kami ada di Kebun Raya Kendari. Ini juga diinisiasi di eranya Pak Sul dan luar biasa, sudah banyak yang berubah. Terakhir saya datang, bangunan-bangunan itu belum jadi, penataannya belum sempurna, sekarang jauh lebih bagus. Keren sekali. Ini berasa kayak lagi ada di Jawa. Jadi teman-teman Kendarian yang mau datang healing, jalan-jalan di Kebun Raya Kendari, weekend kayaknya lebih tepat. Alwan, terakhir kok kesini? 5 tahun lalu. 5 tahun lalu? Berarti sudah banyak yang berubah. Ini kamu pertama kali kesini jauh lebih bagus sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau wisata bareng keluarga, bareng pacar, bisa jadi opsi di sini. Bisa banget gitu loh. Jadi walaupun aksesnya jauh nggak sih Pak aksesnya? Kalau selama masih dalam area Kota Kendari ya 15-20 menit sudah sampai lagi. Mari kita kabarkan ke orang-orang bahwa ada taman yang cantik sekali di area Kebun Raya Kendari. Bersih, sangat bersih, fasilitasnya lengkap. Oke, semua yang berkunjung wajib jaga kebersihan kalau ke sini ya. Jadi sini ada games, kita dibagi ke tim-tim. Saya dapat teman 4 orang. Sekarang kita mencari clue yang itu jadi kuis untuk bisa menang atau tidak. Guys, sekarang kita ada di RTH Papalimba. Ini salah satu destinasi yang masuk di programnya Pak Sul, Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah. Keren sekali, ternyata saya baru datang ke sini dekat dengan Jembatan Bahtera Mas atau Jembatan Tol Kendari. Seperti inilah suasana Kendari Waterfront of City. Pak Sul keren juga ya gagasannya ya. Teman-temanku Kendarian, ada yang sudah ke sini di RTH Kudai. Nah, ini ternyata belum dibuka untuk umum guys ya, tapi someday kalau semua pembangunan di sini dilengkapi dengan fasilitasnya sudah rampung, itu akan dibuka untuk umum. Dari Waterfront City. Kalau ada belum tahu, boleh mampir jalan-jalan ke sini. Itu nanti akses masuknya lewat gerbang masuk Pelabuhan Samudra. Kita intip-intip juga di sini ya.
Keren sekali juga pemandangannya, dekat dengan pemukiman warga. Kapal-kapal di sini kelihatan, jembatan juga lebih kelihatan jelas di sini, lebih dekat jaraknya. So, Kendari ternyata keren. Saya penasaran sejujurnya kepada pengelola kawasan ini, kan sementara masih di bawah balai. Seperti apa pengelolaan ini? Apakah nanti akan diserahkan ke Pemda untuk pemeliharaan dan pengelolaannya itu seperti apa? Mari kita tanyakan. Pak, kalau misalnya penyelesaian pekerjaannya sudah rampung, apakah pengelolaannya akan diserahkan ke Pemda atau seperti apa, lintas OPD atau bagaimana? Jadi kalau di sini pasca pelaksanaan konstruksi ada namanya kelompok manfaat pemelihara. Itu adanya ada di masyarakat. Jadi punya SK yang ditandatangani oleh wali kota, ada kelompoknya, mereka lah yang kelola kegiatan kawasan ini, juga kelurahan. Jadi Lapulu punya KPP sendiri, Pudai juga punya KPP sendiri. Oke. Dari sisi pemanfaatan, kan kalau kita kan lihat ini jatuhnya ke pariwisata, tapi dari sisi keindahan kan masih banyak kurangnya karena dekat dengan pemukiman, praktis, sanitasi mesti diurus, kemudian pemenangan mesti diurus. Kalau sudah diserahkan seperti itu, apakah masih dalam orientasi pengawasan balai atau seperti apa untuk kawasan ini? Kalau sudah diserah terimakan, orientasi pengawasan itu sudah ke masyarakat dan Pemda. Balai sudah kena, karena kalau sudah serah terima dari Satker ke pemerintah, berarti praktis balai lepas tanggung jawabnya. Nah, pemeliharaannya kalau di tahap awal memang Pemda tidak bisa melepas masyarakat full, tetapi masih memberikan porsi, katakan misalnya seperti Bungku Toko Petoha, itu masyarakat Pemda masih punya kontribusi katakan 50 juta per kawasan. Itu masih tetap diharapkan karena KPP ini belum berdaya. Dia baru mau mulai sehingga pemerintah merasa perlu untuk hadir. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya ini sempat ngobrol sama dari balai. Katanya setelah rampung pembangunannya akan diserahkan ke Pemkot. Nah, sejauh ini kalau kita bicara dari aspek ekonomi kreatif, mungkin wisata kuliner it's okay. Pasti, tapi kita tidak bisa lupa bahwa sisi pariwisata tetap harus digenjot juga karena cukup menarik. Ini daerah Teluk cukup cantik. Nah, sekarang mengelola ini karena kalau kita lihat dari sisi kiri kanan ada pemukiman, terus ada kapal-kapal nelayan yang butuh di atur lagi penataannya. Bagaimana makanya menurut kemarin kita minta atau saya kemarin menyampaikan agar ini dikelola Perumda. Karena kalau dikelola Perumda itu kan lebih profesional dan kemudian nanti pemanfaatannya bisa jauh lebih optimal. Ya karena space-space yang bisa untuk kuliner di kuliner. Kemudian kan juga memungkinkan untuk nanti ada panggung, pertunjukan seni, ya teman-teman yang punya kreativitas, yang punya skill, yang punya bakat, ya bisa ditampilkan di sini. Apakah itu nyanyi atau ke teater dan sebagainya, kan ini menarik nih. Ya kan, apalagi suasana sore kayak gini kan enak kan. Dari sisi pemanfaatan, berapa persentase masyarakat di sekitar sini untuk mendapatkan tempat di sini? Saya kira misalnya besar, untuk haruslah. Kalau mereka proporsinya harus 70% supaya mereka tidak jadi penonton. Karena kan yang sering kali menjadi konflik itu orang dari luar yang datang memanfaatkan, sementara masyarakat setempat jadi penonton. Betul. Itu potensi konflik. Makanya jangan sampai itu terjadi. Kalau saya sih 70% mereka harus punya ruang untuk memanfaatkan ini. Sisanya tetap tetap dibuka ruang bagi siapapun ya, karena kan tidak boleh juga eksklusif begitu. Oke, siap. Makasih. Siap. Guys, ini titik terakhir kami di Kendari City Tour bersama Pak Zulkarnain. Kita di Anjungan Teluk Kendari. Cuma karena suasananya menjelang maghrib, terus juga hujan, kondisinya tidak memungkinkan untuk kami mencoba wahana permainan ini di Anjungan Teluk Kendari. So, kita mungkin hanya menikmati kudapan bersama Pak Sul dulu, baru kita bergeser untuk menutup perjalanan trip hari ini bersama Pak Sul dengan makan malam di Kampung Empang. Let's go! Oke guys, ini titik terakhir alias rute terakhir di City Tour bersama Pak Zulkarnain. Kita di Kampung Empang
makan malam di sini, menyudahi kegiatan kita hari ini di sini. Terima kasih Pak Sul sudah ajak jalan-jalan untuk menikmati beberapa hasil pembangunan selama beliau menjabat menjadi Wali Kota Kendari. Sampai ketemu di jalan-jalan bareng Pak Sul di kesempatan berikutnya. Terima kasih.